kepada penyelesaiannya. Jadi sekali lagi ya, menentukan akun mana yang kita koreksi atau tidak kita koreksi ada dua. Pertama, Anda lihat dari informasi tambahan. Ada nggak kata-kata yang perlu yang Anda cermati di situ ada kalimat yang merujuk kepada koreksi? Ya, kalau enggak ada ya berarti akun tersebut tidak usah dikoreksi. Ya, yang berikutnya di dalam informasi laba rugi secara akuntansi, ada enggak kata-kata dalam kurung di situ di setiap akunnya? Enggak ada, Bu. Kalau enggak ada ya wes. Ya, berarti di situ tidak perlu juga ada yang dikoreksi. Itu ya. Nah, sekarang kita lihat di sini kalau dari soal tersebut tidak ada akun-akun yang ada kurung-kurungnya itu enggak ada. Ya, atau informasi mengenai dalam kurung itu enggak ada. Adanya hanyalah informasi tambahan. Ya, di sini apa nih? Yang pertama beban penyusutan telah sesuai dengan fiskal. Berarti kita langsung ke beban penyusutan. Beban penyusutan telah sesuai dengan fiskal. Ya kalau begitu nilainya sama. Baik akuntansi maupun fiskal nilainya sama. Nah, Bu yang atas-atas gimana Bu? Yang atas-atas nggak dibahas. Berarti samakan saja. Di dalam informasi tambahan di situ nggak ngomongin tuh masalah penjualan, ya toh, HPP, terus apa tuh, retur penjualan, potongan penjualan, nggak ada di sini. Berarti mulai dari penjualan kotor sampai dengan laba usaha secara akuntansi dan secara pajak nilainya sama. Dan bisa Anda lihat di sini nggak ada koreksian. Oke, beban gaji dan upah juga nggak ada ini. Di sini nggak ada membahas beban gaji dan upah. Berarti nilainya sama. Apalagi beban pemasaran nggak ada. Di sini nggak ngomongin beban pemasaran berarti sama. Beban penyusutan disinggung di sini. Ada kalimat mengenai beban penyusutan, tapi telah sesuai dengan fiskal. Kalau telah sesuai dengan fiskal, ya berarti dia sama antara fiskal dengan pajak menggunakan metode yang sama. Nggak ada koreksi kalau gitu. Sekarang, beban penyusutan tak tertagih telah menerapkan metode langsung. Metode langsung adalah metode yang diperbolehkan menurut pajak. Berarti secara akuntansi dan secara pajak mereka sudah sesuai, nggak ada koreksi. Nih, ya nggak ada koreksi. Beban piutang tak tertagihnya nggak ada koreksi, sama. Oke, lanjut. Beban pembelian beras untuk karyawan merupakan natura. Nah, kalau merupakan natura, ini konsepnya adalah bukan penghasilan. Objek pajak yang dikecualikan. Berarti secara secara pajak dia tidak boleh diakui sebagai penghasilan dan juga sebagai biaya atau beban. Kalau gitu perlu kita koreksi nih beban beras. Di akuntansi diakui sebagai biaya, sebagai beban, tapi sama pajak tidak diakui sebagai beban. Sehingga secara pajak nilainya 0 atau besar nominalnya jadi 0. Artinya terjadi koreksi. Berapa nilai koreksiannya? Sebesar nilai beban tersebut. Begitu. Oke, lanjut. Bu, beban tunjangan pengobatan karyawan diterima dalam bentuk uang. Nah, kalau ada beban ya diterima dalam bentuk uang, itu artinya menjadi penghasilan bagi yang terima dan menjadi biaya atau beban bagi yang memberikan. Kalau gitu, secara pajak dia diakui sebagai beban. Itu ya. Nah, maka boleh nih beban tunjangan obat muncul dia di dalam penghitungan laba rugi pajak alias sama diakuinya. Sekarang yang berikutnya sumbangan. Apa sih informasi sumbangan? Sumbangan tidak dilengkapi dengan bukti. Tidak ada daftar nominatif. Kalau nggak ada bukti, nggak ada daftar nominatif, ya nggak boleh.
Nggak boleh dia diakui sebagai beban secara pajak. Kalau gitu 0 sekarang nilainya. Gitu ya. Nah, PBB dan biaya materai ini kenapa kok ada koreksi ya? Sebesar 10 juta. Kita lihat. Oh, sebesar 10 juta dari PBB dan biaya materai merupakan PPh pasal 25. Nah, PPh pasal 25 itu nggak boleh jadi beban. Kenapa kok PPh pasal 25 nggak boleh jadi beban, Bu? Karena PPh pasal 25 itu munculnya di kredit pajak, bukan munculnya di beban. Tolong ingat, perhatiin deh, beda. Beda kemunculan, beda tempat dia muncul, itu beda treatmentnya. Ya, kalau dia sebagai beban, berarti kan mengurangi laba, mengurangi penghasilan. Ya, nah PPh itu bukan mengurangi penghasilan kita. PPh itu dalam hal ini PPh pasal 25 mengurangi PPh terhutang, bukan mengurangi penghasilan. Maka PPh itu tidak boleh diakui sebagai beban. Ya, semua PPh itu nggak boleh diakui sebagai beban. Nah, kalau gitu nilai daripada PBB dan bea materainya itu ya cuma 1 juta. Bu, kenapa PBB dan bea materai boleh? Nah, hanya pajak daerah ya yang boleh diakui sebagai beban. PBB ini kan pajak daerah masuknya. Ya, bea materai walaupun kecuali bea materai ya. Kecuali arti gini, bea materai itu meskipun dia pajak pusat, namun dia adalah jenis di luar daripada PPh, maka boleh dia menjadi beban. Yang nggak boleh itu PPh, alias pajak penghasilan itu nggak boleh jadi beban. Dan ketemu total bebannya sekian, 421 juta. Ya, laba usaha Anda kurangi dengan total bebannya, ketemu angka 79 juta. Dari 79 juta tersebut, apakah ini yang menjadi PKP? Oh, belum. Kita lihat, ada nggak penghasilan di luar usaha? Dan apakah penghasilan luar usaha tersebut diakui menurut pajak? Nah, ternyata ada kalimat bunga deposito. Bunga deposito ini, Bu, kok kenapa di sini dikoreksi? Karena bunga deposito itu dikenakan pajaknya final. Tahu dari mana? Ini nih. PPh pasal 4 ayat 2 atas bunga deposito final. Kalau dia pajaknya final, tidak boleh diakui pajaknya, tidak boleh diakui penghasilannya. Sehingga pada komponen kita melakukan koreksi ini, ya, bunga deposito merupakan penghasilan yang kita koreksi. Karena dia memang tidak diakui oleh pajak sebagai penghasilan. Termasuk juga kredit pajak yang nggak ada di sini untuk bunga deposito. Bu, kalau bunga obligasi kok tidak dikoreksi, Bu? Nah, kita lihat lagi. Bunga obligasi, di sini ngomongnya bunga obligasi sebesar 9 juta tidak final. Kenapa kok tidak final? Karena pendapatan bunga obligasi tidak diperjualbelikan di bursa efek, sehingga dia masuk kategori yang tidak final. Gitu. Kalau dia tidak final, berarti kan masuk pajaknya sebagai kredit pajak, penghasilannya boleh diakui menurut fiskal, menurut pajak. Sehingga total penghasilan di luar usahanya 60 juta. 79 juta, Anda tambahi dengan 60 juta, ketemu angka 139 juta. Inilah total penghasilannya itu dari usaha dan luar usaha. Dah, kurangi dengan PTKP nggak boleh.
Kurangi dengan zakat, nggak boleh. Bolehnya kurangi dengan kompensasi kerugian, itu pun kalau ada. Apakah soalnya ngebahas kompensasi kerugian? Nggak ada ngebahas kompensasi. Ya berarti kompensasinya nol. Kalau gitu, angka 139 ini fix menjadi PKP. Kalau dia menjadi PKP, kalikan dengan tarifnya. Tarifnya yang mana? 22%. Tadi sudah saya jelaskan alasannya kenapa kok muncul 22%. Oke, ketemu pajak terhutangnya sekian. Gitu kan ya? Dah. PPh inikah yang kita bayar ke negara? Tidak. PPh ini kita kurangi dengan kredit pajaknya. Kebetulan di soalnya ngomongin ini nih, kredit pajak alias pajak-pajak yang telah dibayar selama tahun 2023. Masukin yang tidak final saja. 22, 23, 24, 25 kalau saya ini nih posisi 22, 23, 24, 25 di setiap saya membuat apa ya kunci jawaban ini selalu ada. Meskipun nanti hasilnya mungkin nol. Tapi kenapa mereka saya munculkan semua jenis PPh tersebut supaya saya nggak lupa. Gitu. Nggak lupa, maksudnya nggak lupa gini loh. Jangan-jangan nanti ada bagian daripada PPh yang belum saya perhitungkan. Nah, supaya saya nggak lupa saya gitu. Tak tulisi semuanya. Ya, PPh pasal 22 bendaharawan berapa toh nilainya di sini bendaharawan tidak final 1,5 juta. Impornya 1 juta. Ya wes tulis 1,5 juta yang bendaharawan. Impornya 1 juta. Bunga obligasi kan tidak final semua tadi. Dah. Pasal 24-nya enggak ada. Pasal 25-nya Ibu dapat dari mana Bu 10 juta kan di sini enggak ada nih pasal 25. Nah, ini jangan lupa nih tadi. Yang keenam nih, nomor 6, PPh pasal 25 10 juta. Ya berarti kita masukin ke sini angka 10 juta. Dah, jumlahkan. Pajak terhutang kurangi dengan kredit pajaknya. Ketemu hasilnya positif, berarti kurang bayar. Oke, bisa? Bisa, harus bisa. Ya, next yang berikutnya sekarang. Kasus yang kelima. Ini adalah kasusnya orang pribadi. Oh, sama menggunakan NPPN juga. Tapi di sini istrinya kerja nggak sih? Istrinya punya penghasilan nggak? Bapak Arjuna, seorang ahli hukum, telah menikah dengan Ibu Sri Kandi. Ya, dia ibu rumah tangga, punya 2 orang anak, beserta ibu kandung yang tinggal bersamanya. Selama tahun 2023, ia mendapatkan penghasilan dari pekerjaan bebas. Oh, berarti Ibu Sri Kandinya nggak kerja ya, cuman Bapak Arjuna doang. Wah, ini enak kalau seperti ini. Ya kalau seperti ini nanti bagaimana Bu? Ya tidak ada penggabungan penghasilan. Orang penghasilannya cuma dari si bapaknya doang. Ya, penghasilan cuma dari si bapaknya doang. Oke. Nah, satu persatu dari semua jenis penghasilannya Bapak Arjuna ini kita cari netonya. Penghasilan netonya berapa? Gitu kan ya, kita cari penghasilan netonya berapa. Ya, penghasilan dari sebagai penasehat hukum berapa netonya. Sertifikasi berapa netonya. Dari notarisnya berapa netonya. Bu, itu kan NPPN-nya sama tuh Bu, penasehat hukum sama pendidikan sertifikasi. Boleh nggak sih Bu kita gabungin aja? Saya sarankan jangan. Tetap Anda ngitungnya satu-satu, ini saya sarankan. Supaya nggak bingung. Ya, supaya nggak bingung. Dan nanti kalau Anda ngisi SPT disuruh menjabarkan sumber-sumbernya, Anda bingung lagi. Lebih baik satu-satu saja, meskipun tarif NPPN-nya sama. Nanti di SPT kan nanti suruh jabarin. Dari penasehat hukum berapa brutonya? Netonya berapa? Dari pendidikan sertifikasi berapa brutonya?
netonya berapa. Meskipun tarifnya sama, tapi kan nama sumber penghasilannya kan beda. Jadi saya sarankan dibedakan. Ini saya sarankan dibedakan. Supaya nggak nyusahin diri sendiri gitu loh maksudnya ke depannya itu. Ya, dah ini dari notaris sudah. Ketemu di penghasilan neto yang sekian-sekian jumlahkan netonya. Bayar zakat enggak Bu, kagak ada informasi zakat-zakat. Ya udah, berarti kagak ada. Ya, PTKP harus karena dia kan orang pribadi. Nah, usah aku jelasin lagi ya PTKP, mudah-mudahan sudah apa ya sudah paham lah untuk PTKP ini. Ya, selisihnya adalah PKP. Jangan lupa pembulatan, udah bulat Bu, ya udah nggak usah dibuletin. Udah ketemu ini ya udah tinggal kalikan dengan tarif. Orang pribadi sebetulnya gampang, sebetulnya mudah. Ya. Nah, yang jadi permasalahan gini, kalau seandainya nanti ada biaya. Gimana Bu kalau di situ nanti ada informasi mengenai biaya? Ya, tolong diingat-ingat. NPPN, orang pribadi yang menggunakan NPPN itu tidak boleh ada pengurangan pengakuan terhadap biaya. Kenapa? Karena proses mencari penghasilan netonya itu hanya cukup dengan tarif dikali dengan bruto. Udah ketemu neto. Jadi nggak ada itu penggunaan biaya-biaya itu nggak ada. Bisa ya? Bisa. Next yang berikutnya terakhir ya PT Kresna Mahabharata. Ini sinetron ini ya, sinetron India ini si Kresna ini. Ya ta? Dah. Podo sama saja seperti yang soal keempat tadi. Anda buat dulu kertas kerjanya, daftar kerjanya ini Anda buat. Lalu Anda kopas, Anda copy paste. Ya, laporan laba rugi secara akuntansinya ini Anda copy paste. Ya, copy paste sini. Ini yang ini nih loh. Ya toh, yang secara akuntansi, secara keterangan. Tapi di situ nggak ada kata-kata penjualan bersih. Berarti ini suruh nyari sendiri. Cara mencarinya gimana? Tadi sudah tak jelasin. Bruto, kurangi retur, kurangi potongan, ketemu neto. Kurangi HPP netonya, ketemu laba usaha. Ya toh? Terus beban-beban semuanya Anda jumlahkan. Ya. Laba usaha kurangi dengan total bebannya, ketemu neto usaha. Lalu kemudian pendapatan dari luar usaha, jumlahkan semua pendapatan dari luar usaha, ketemu total penghasilan atau pendapatan dari luar usaha. Pendapatan total luar usaha, jumlahkan dengan neto luar usaha, ketemu total seluruh penghasilan dari usaha maupun luar usaha. Ini yang disebut sebagai laba bersih secara fiskal, akuntansi, secara komersial. Nah, kalau sudah, langkah berikutnya cari peredaran bruto. Mengapa ini penting untuk kita cari di awal? Karena ini mau kita gunakan untuk menentukan tarif. Tarif mana yang mau kita pakai dalam menghitung besarnya pajak untuk soal tersebut? Dipengaruhi oleh peredaran bruto. Kembali lagi, peredaran bruto itu adalah penjumlahan dari penjualan bersih ditambah total penghasilan dari luar usaha. Ini loh tadi ini. Tuh. Ya. Nah, tak copy ke sini deh. Taruh mana ya? Taruh sini deh. Nah, sini aja lah. Nah, peredaran bruto adalah penjualan bersih ditambah total penghasilan dari luar usaha. Ketemu angkanya sekian. 20 miliar sekian. Berarti kan di antara 4,8 M sampai 50 M. Berarti tarifnya mau kita pakai 2. Ya toh? Nah, ini berarti tarifnya ada 2 nih yang mau kita pakai. Ini jangan taruh sini deh, taruh sini kayaknya mengganggu ya. Nah,
Sini, berarti ada 2 nih tarif yang mau kita pakai. Yaitu 11% dan 22%. Gitu kan ya, itu nanti tarifnya yang mau kita pakai. Nah, sudah dapat peredaran brutonya, sudah kita tentukan tarifnya. Yang berikutnya kita cari PKP. Ya kan, kita mau nyari ini dong, penghasilan kena pajak alias PKP. Nah, PKP cara nyarinya gimana? Berarti kita harus lakukan koreksi. Sama seperti tadi, kembali ke soal. Lihat informasi tambahan. Akun-akun mana saja di dalam informasi tambahan tersebut yang mengalami perubahan. Kita lihat di sini di dalam beban gaji dan upah. Oh, dia langsung ke beban gaji dan upah. Berarti dari penjualan sampai ke harga pokok penjualan tidak ada yang berubah. Nah, tinggal kopas deh pindahin. Ya, penjualan bruto secara pajak sampai dengan laba usaha secara pajak sama dengan akuntansi. Lalu ya jebret sama. Nah, yang mengalami perubahan itu adalah akun yang pertama kali itu beban gaji dan upah. Sebesar 10% tidak ada bukti. Berarti gimana? Di dalam beban gaji dan upah ini ada 10%-nya nggak punya buktinya. Kalau nggak punya buktinya, artinya 10% itu tidak boleh diakui sebagai biaya, sebagai beban. Kalau gitu yang diakui sebagai beban di sini hanyalah 90%-nya. Yang 10% nggak boleh diakui sebagai beban. Kenapa kok nggak boleh? Karena 10%-nya nggak ada buktinya. Berarti hanya 90% saja. Itu ya. Bisa ya? Ya, sekali lagi, yang di sini ini adalah angka-angka yang diperbolehkan oleh pajak. Ya, yang dalam kolom pajak ini adalah nilai-nilai angka-angka yang diperbolehkan oleh pajak. Kalau nggak diperbolehkan oleh pajak ya kita keluarkan, kita hilangkan. Ya, lanjut yang berikutnya. Ya, dalam beban pemasaran sebesar 50 juta untuk pembuatan kartu undangan pernikahan manajer pemasaran. Manajer mau nikah, bikin kartu undangan dibebankan ke perusahaan. Ya nggak boleh. Kalau gitu si 50 juta ini nggak boleh kita akui sebagai beban. Berapa sih beban pemasarannya? 450 juta. Yang 50 nggak boleh kita akui sebagai beban. Karena dia nggak boleh diakui sebagai beban, dia harus dikoreksi. Yang kita tulis di sini yang diakui, yang diperbolehkan. Berapa? 400 juta. Nah, lanjut. Ya. Di dalam beban listrik, air, dan telepon 15% untuk bayar listrik telepon rumahnya direktur. Ya enggak boleh ini Pak Direktur gimana tuh ya. Enggak boleh. Masa beban pribadinya dia menjadi tanggungan perusahaan? Enggak boleh dong. Kalau gitu 15% ini nggak boleh kita akui sebagai beban. Berapa 15% tersebut? 15 juta sekian. Sehingga sekarang yang boleh diakui adalah nilainya hanya 89 juta sekian. Nah, lanjut. Beban penyusutan secara fiskal adalah 60 juta. Langsung dikasih tahu sama dia, kita nggak perlu ngitung nih berarti. Berapa nilai beban penyusutannya. Langsung dikasih tahu 60 juta. Ya sudah, kalau gitu berarti beban penyusutan 60 juta. Menurut aja. Tapi menurut akuntansi 90 juta, Bu. Ada koreksi ya? 30 juta di sini. Next, yang berikutnya. Beban pembeli, sorry. Sebesar 10% dari beban piutang tak tertagih merupakan metode penyisihan. Ini kalau metode penyisihan nggak boleh ini. Ya, tolong diingat-ingat. Kalau metode penyisihan itu dia nggak boleh. Ya, nggak boleh apa sih? Nggak boleh ini.
nggak boleh diakui nih, ya nggak boleh diakui kalau metode penyisihan. Yang boleh itu metode langsung. Jadi 10% ini tidak boleh diakui sebagai biaya. Ya, 10% tidak boleh diakui sebagai biaya. 10% dari mana? Dari piutang tak tertagih. Kalau gitu angkanya 8.500.000. Yang nggak boleh jadi biaya ada 8.500.000. Yang boleh jadi biaya 76.500.000. Dah, lanjut. Apalagi ini? Beban pembelian sembako untuk karyawan merupakan natura. Tadi udah kita bahas, natura tuh nggak boleh diakui sebagai beban. Ya, natura nggak boleh diakui sebagai beban. Kalau gitu kita koreksi semuanya. Ya, jadi 0 di sini. 50% beban bunga merupakan sanksi administrasi. Sanksi administrasi juga nggak boleh diakui sebagai beban. Maka kita koreksi nih sebesar 50%. Ya. Sumbangan diberikan untuk kependidikan panti asuhan yang telah disahkan oleh negara. Boleh. Ya. Sumbangan itu kok yang boleh itu sumbangan pendidikan. Sumbangan penelitian di Indonesia. Sumbangan bencana alam di Indonesia. Sumbangan olahraga. Ya, sumbangan public facilities. Ya, kayak misalnya apa? Bangun taman, apalagi bangun WC umum, bangun jalan untuk kepentingan publik. Nah, itu boleh. Ya, itu sumbangan-sumbangan itu saja yang boleh. Kalau sumbangan yang lain nggak boleh. Bu, sumbangan ulang tahun Republik Indonesia nggak boleh. Sumbangan ulang tahun Kota Depok. Di Kota Depok kapan ulang tahun? Hari ini kalau nggak salah ya, Kota Depok 27 April di ulang tahun, nggak boleh. Sumbangan ulang tahun RCTI, nggak boleh. Ya. Sumbangan ulang tahun PNJ, nggak boleh. Jadi sumbangan cuma itu saja yang boleh. Tolong diingat-ingat itu. Yang boleh apa? Yang boleh menjadi beban menurut pajak. Oke ya? Oke. Lanjut, 35 juta merupakan PPh pasal 25. Oh, udah jelas. Ya, sumbangan diakui, boleh. Tapi yang 35 juta PPh pasal 25 enggak boleh. Bu, kalau yang PBB, biaya materai, pajak kendaraan boleh diakui sebagai beban. Karena dia ini adalah pajak daerah. Boleh. Nah, kalau gitu ada lagi enggak beban-beban? Nah, enggak ada. Ya, kita hitung deh sekarang. Berapa total beban menurut pajak? 1 M 155 juta. Kurangkan terhadap laba usahanya. Ketemu selisihnya 294 juta sekian. Next, yang berikutnya. Adakah pendapatan dari luar usaha? Ada Bu, pendapatan dari luar usaha. Ya, apa saja nih? Ada bunga deposito, sewa mesin, bunga obligasi. Ada. Itu dia. Si Elza lagi kemana tuh si Elza itu? Ya, oke deh. Za, ngapain Za? Itu ya. Bisa nggak sih? Oh, aku bisa membisukan. Ya udah tak bisukan ya, supaya nggak ini dulu ya. Oke, next yang berikutnya. Oke. Dah, pendapatan lain dari luar usaha. Bunga deposito Bu, kenapa kok nggak diakui? Kita lihat apa sih pendapatan bunga? Kok bunga deposito? Apa tuh iki? Oh ya bener, bunga deposito nggak boleh ya karena dia apa ya? Karena dia kan masuk objek final. Bunga deposito kok tahu Bu? Lah no. PPh pasal 4 ayat 2 bunga deposito ya termasuk kategori yang final. Ini final nih. Kalau final berarti gimana? Tidak boleh kita akui sebagai penghasilan,
dan kita akui sebagai kredit pajak. Nah, lanjut. Bunga obligasi tidak diperjualbelikan di bursa efek. Berarti dia tidak final. Boleh nih kita akui. Sewa mesin. Boleh nih kita akui karena pajaknya tidak final. Ya. Nah, jadi teman-teman, kalau Anda lihat terdapat hubungan. Wah, ya, hubungan apa, Bu? Bukan hubungan terlarang ya. Nah, ini terdapat hubungan antara penghasilan luar usaha dengan kredit pajak. Coba Anda perhatikan deh. Bila mana penghasilan tersebut diakui secara pajak, maka pajaknya pun diakui secara pajak. Ya, contoh. Bunga deposito kan tidak boleh diakui penghasilannya. Di sini juga pajaknya tidak ada berkaitan dengan bunga deposito. Lain dengan sewa mesin. Sewa mesin boleh diakui penghasilannya, maka pajaknya pun boleh diakui. Obligasi diakui penghasilannya, maka pajaknya juga diakui. Gitu ya. Jadi terdapat keterkaitan antara penghasilan dari luar usaha ini dengan kredit pajaknya. Nih, kredit pajak jangan lupa ya. Kredit pajak di sini adalah tidak final. Ya, bisa ya? Oke, good. Totalkan seluruh penghasilan dari luar usaha. Lalu penghasilan dari luar usaha ini Anda totalkan dengan penghasilan neto usaha. Ketemu total penghasilan dari usaha dan luar usaha. Angkanya sekian. Inikah yang menjadi PKP? Oh, belum tentu. Cari, ada nggak kompensasi kerugian? Ada nggak soal ngebahas kompensasi kerugian? Nggak ono, Bu. Ya kalau nggak ada ya sudah. Berarti kompensasi kerugiannya nol. Maka ini fix. Ya, kita akui sebagai PKP. Penghasilan kena pajak. Kalau sudah ketemu PKP-nya, baru kita bisa nyari pajaknya. Itu kan ya? Nah, coba diperhatikan nyari pajaknya seperti apa. 4,8 M dibagi bruto dikali dengan PKP. Ketemu angkanya sekian. PKP tidak fasilitas diperoleh dari PKP keseluruhan dikurangi dengan PKP fasilitas. Ketemu PKP tidak fasilitas. Angka tersebut Anda kalikan dengan masing-masing tarifnya. Ketemu total PPh terhutang. Lalu Anda kurangi dengan total kredit pajaknya. Angka-angka ini dapat dari mana? Dari soal. Sudah tak kasih tahu di soal. Nah, dah ketemu angkanya sekian. Kalau sudah, selisihnya ternyata positif. Itu namanya kurang bayar. Maka kekurangan bayar inilah yang harus kita setorkan ke negara. Udah selesai. Kurang lebih seperti itu. Ya, nah ini tolong dipelajari kembali. Tolong nanti di sela-sela waktu Anda, ya, Anda mengsimulasikan ya apa yang sudah saya sampaikan kepada Anda ini buat kertas kerjanya sendiri karena pasti yang seperti ini saya ujikan. Ya, ini pasti yang seperti ini saya ujikan. Salah satu atau salah dua dari yang sudah saya bahas hari ini. Ya, bikin kertas kerjanya sendiri. Ada yang mau ditanyain? Berkaitan dengan apa yang sudah Ibu sampaikan? Ya. Oke, sambil nunggu pertanyaan, saya mau membahas tentang bagaimana caranya nanti kita bersama-sama mengerjakan daripada soal UTS maupun UAS. Ya, ini tolong dipahami betul supaya tidak ada penyesalan. Ya, tidak ada penyesalan dalam diri Anda.
Yang seharusnya Anda yakin bahwa saya, Bu, harusnya saya bisa nih, Bu. Pajak ini nilai saya 100 nih, harusnya bisa. Tapi gara-gara saya salah ngeklik, gara-gara saya salah menulis jawaban, nggak sampai dapat nilai 100. Ya, tak kasih tahu. Ya, ini petunjuk mengerjakan soal UTS saya maupun UAS. Ya, ini untuk mata kuliahku. Kalau mata kuliah lain tergantung dosennya masing-masing. Mereka maunya modelnya kayak gimana. Oke, selalu dalam mengerjakan soal saya mengingatkan kembali agar kita mengawali dan mengakhiri kegiatan tersebut dengan membaca doa. Ya, lalu pelaksanaan UTS maupun UAS-nya melalui e-learning PNJ. Apakah itu nanti online atau offline, tetap saya menggunakan e-learning PNJ. Ya, nah jadi nanti soal ujian itu saya letakkan di e-learning. Sebelum Anda menjawab, ya Anda download dulu soalnya. Anda unduh dulu soalnya. Begitu ya. Dah. Terus siapkan sarana dan prasarana dengan baik. Karena kan secara online, menjawabnya secara online. Ya. Mungkin yang jaringannya tidak bagus, cari lokasi yang jaringannya bagus. Kalau di kampus nggak bagus, nggak usah ke kampus. Dia nebeng kampusnya pacarnya atau kampusnya temen yang jaringannya bagus. Nebeng sama saudara, sama sepupu, atau sama calon mertua atau siapa yang bagus jaringannya. Agar tidak terkendala. Agar selama 2 jam Anda mengerjakan ujian tersebut tidak terkendala. Ya, bacalah, pahami petunjuk dalam menjawab soal. Dibaca, dipahami betul. Ya, menjawabnya langsung di e-learning. Ya, jadi soalnya Anda unduh, langsung nanti jawabnya di e-learning. Real time saat itu juga Anda jawab. Nah, jika jawaban tidak sesuai dengan petunjuk atau cara menjawab, maka jawaban tidak tersimpan oleh sistem e-learning. Nah, ini tolong ikuti aturan dalam menjawabnya. Kalau Anda tidak mengikuti aturan dalam menjawabnya, sia-sia, nggak tersimpan sama e-learning. Gitu ya. Nah, hanya 1 kali kesempatan untuk menjawab. Jadi Anda tidak punya 2 kali, 3 kali, hanya 1 kali kesempatan untuk menjawab. Oleh karena itu, jika Anda tidak yakin dengan jawaban tersebut, skip, lewati dulu. Kerjakan soal yang lain. Ya, kerjakan soal yang lain. Jadi gini. Misalnya ada 4 soal. 4 soal ini saya buka dalam waktu yang bersamaan dan saya tutup dalam waktu yang bersamaan. Artinya, kalau ujiannya jam 7.30, 4 soal itu jam 7.30 sudah bisa Anda buka semua 4-4-nya. Ya, jawabannya atau Anda ngeklik jawaban itu juga sudah Anda bisa buka semuanya dalam waktu yang bersamaan. Nah, ini memberikan peluang kepada Anda bila mana Anda mengerjakan soal nomor 1 ternyata sulit, Anda bisa loncat ke soal nomor 3, bisa loncat ke soal nomor 4 tanpa syarat. Ya, memang saya buat seperti itu untuk mempermudah mahasiswa. Jadi tidak ada syarat harus selesai dulu soal nomor 1, baru bisa buka soal nomor 2, baru bisa buka, enggak seperti itu. Memang saya settingnya begitu. Supaya mempermudah mahasiswa. Karena saya paham, mungkin saja ada mahasiswa yang mengerjakan soal nomor 1 itu kesulitan, tapi soal nomor 4 itu mudah bagi dia kerjakan. Ya kerjakan soal yang mudah terlebih dahulu. Karena semuanya dibuka dalam waktu yang bersamaan, dalam waktu yang sama. Gitu ya. Oke. Tipe soalnya, bentuk soalnya, ya,
seperti soal-soal yang sudah saya berikan. Sekarang bentuk jawabannya atau bagaimana sih Anda menjawabnya itu. Ya, nah, ada bentuk pertanyaan berupa pilihan ganda. Kalau ini cukup ngeklik satu jawaban yang paling benar. Ada bentuk pertanyaan ya yang jawabannya Anda memilih salah satu antara betul atau salah. Ya, jadi Anda klik ada statement nanti di soal tersebut. Ya, ada statementnya. Terus nanti di situ ada pilihan apakah statement tersebut benar ataukah statement tersebut salah. Nah, itu Anda klik yang mana, yang benar atau yang salah, gitu kan. Nah, yang berikutnya ada bentuk pertanyaan yang Anda menjawabnya adalah jawaban singkat. Nah, jawaban singkat ini bisa merupakan angka, bisa merupakan kalimat atau kata atau huruf. Jika dia merupakan angka, tolong diperhatikan ya, jika dia merupakan angka, maka tidak ada simbol mata uang dan tidak ada angka di belakang koma. Gak ada. Bu, kalau misalnya nanti ada koma-komaan gimana, Bu? Kalau dia nanti ada koma-komaan, dua angka di belakang koma atau angka di belakang koma nggak usah Anda pakai. Pembulatan nggak usah pakai pembulatan. Ya, seperti ini, 34760954. Ya sudah, tulis saja. Bu, kalau misalnya 34760954 gitu ya, koma 31 misalnya gitu. Ya. Nah, ini apakah kami harus menulis koma 31-nya? Nggak usah. Ya, nggak usah menulis seperti itu. Jadi yang Anda tulis hanyalah angka di depan koma. Ya, jangan lupa pakai tanda titik untuk membedakan ribuan jutaan. Pakai tanda titik. Nah, itu untuk membedakan. Karena nanti saya jawaban di e-learning-nya itu seperti itu saya menuliskannya. Kalau Anda tidak sama dengan saya menuliskannya, sistem nggak mau baca. Meskipun angkanya benar, tapi cara penulisannya beda dengan aku, sistem nggak mau baca. Yang rugi Anda sendiri. Gitu ya. Dah. Terus yang berikutnya, ya, jika itu merupakan huruf kata atau kalimat, ya, gunakan semuanya huruf kecil. Spasi antar kata, tidak ada singkatan. Contoh, surat setoran pajak. Itu kan nggak ada. Huruf besar, huruf kecilnya tuh nggak ada. Gabungan dari itu nggak ada. Capital segala macam nggak ada. Semuanya huruf kecil. Antar kata ada spasi. Nggak ada singkatan di situ. Surat saya singkat SRT, misalnya gitu enggak ada. Pajak saya singkat PJK, gitu enggak ada. Nah, ini tolong. Saya menulisnya di e-learning seperti ini jawabannya. Jadi kalau Anda tidak seperti itu cara menjawabnya, ya pastinya e-learning nggak mau baca pastinya. Bisa ya? Oke, good. Nah, lanjut. Ini yang ke-9, ini juga penting. Ya, tolong. Ya, soalnya, jawabannya, nggak usah deh dikasih ke yang lain. Tolong disimpan untuk dirimu sendiri. Ya, tolong disimpan untuk dirimu sendiri. Gitu. Ya, supaya apa? Supaya teman-teman yang lain juga berjuang, sama perjuangannya seperti Anda. Ya, kalau Anda sudah ngasih duluan kan, ya kan nanti nggak berjuang seperti Anda. Gitu. Oke, ini adalah cara untuk
menjawab baik UTS maupun UAS nanti. Ini udah tak kasih tahu. Sudah saya informasikan kepada Anda, kalau sampai ada yang salah ya kebangetan. Ya, kalau sampai ada yang melakukan kesalahan ya berarti nggak memperhatikan diriku kalau seperti itu. Ya, itu saja. Nah, ini mengenai petunjuk mengerjakan soalnya. Nah, berkaitan dengan PPH final, oke, nah PPH final, saya akan melakukan simulasi, ya, simulasi menjawab dan mengerjakan soal di e-learning, ya, dengan menggunakan soal-soal PPH final. Ya, dengan menggunakan soal-soal PPH final. Oke, kan soalnya sudah bisa Anda unduh tuh di e-learning. Ya, jadi minggu depan itu saya akan melakukan simulasi, ya, simulasi atau uji coba kita mengerjakan soal-soal di e-learning, ya, seperti kita mengerjakan soal-soal untuk UTS dan UAS nanti. Ya, nah, soalnya dari mana? Soalnya dari PPH final ini semua. Semua soal PPH final ini kita simulasikan. Minggu depan kita simulasikan soal-soal PPH final ini. Cara mengsimulasikannya menggunakan e-learning. Nanti di situ kita sama-sama belajar bagaimana cara menggunakan e-learning tersebut, ya, sehingga kita bisa mengetahui, ya kan, mengetahui apa ya? Mengetahui strategi yang harus kita lakukan, gitu ya, agar pada saat UTS maupun UAS nanti, ya, cepat mengerjakannya, benar mengerjakannya. Itu ya, menggunakan soal-soal yang PPH final. Oke. Sama, waktunya juga 2 jam. Mungkin saya mulainya dari jam 8 aja ya. 8 berarti sampai jam 10. Ya, minggu depan kita akan mengerjakan soal-soal ini dalam bentuk simulasi, simulasi atau uji coba, ya, mengerjakan soal-soal di e-learning. Sebagai gambaran mengerjakan soal-soal UTS dan UAS. Gitu. Soalnya soal PPH final ini, baik PPH final pasal 4 ayat 2 maupun PPH final untuk wajib pajak dengan peredaran bruto tertentu, ya, yang bisa Anda unduh di e-learning juga soalnya. Ya, minggu depan kita akan mengerjakan itu. Jadi minggu depan upayakan agar apa ya, sarana prasarananya bagus, ya, supaya bisa mengerjakan soal tersebut, bisa uji coba soal tersebut, ya pastinya kalau Anda benar dalam proses menjawabnya, nilai 100 sudah di tangan itu, pastinya. Oke deh, ya itu saja yang mau Ibu sampaikan pada minggu ini. Ada yang mau ditanyakan? Silakan. Atau sudah cukup jelas dari apa yang sudah disampaikan oleh saya? Ini ada berapa ini? Ya. Oke. Nggak ada yang mau ditanyain? Ya udah, ya nggak apa-apa kalau misalnya belum ada yang mau ditanyakan. Ya, jangan lupa untuk mengerjakan penugasan pada minggu ini, disubmit penugasannya, apalagi ya,